Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ratnadiana, NPM 2003-022013. Saya mahasiswi dari jurusan S1 Perbankan Syariah. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bab 3, yakni dengan judul Pengawasan Kerangka Audit Syariah, mata kuliah Auditing Bank Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Esti Apridasari, MSI. Baik, pembahasan yang pertama mengenai landasan audit dan pengawasan bank syariah. Pengawasan terhadap praktik di lembaga keuangan syariah atau LKS, terutama pada bank syariah, secara syariah aspek pengendalian dan pengawasan dinyatakan dalam Quran Al-Asr 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, yang berarti demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling memberikan nasihat. Saling memberi nasihat di sini dalam praktik lembaga keuangan syariah dapat diartikan bahwa adanya satu bagian khusus yang bertugas untuk melihat kekurangan atau melakukan pengujian atas produk-produk bank syariah. Bagian yang khusus bertugas di sini adalah Dewan Pengawas Syariah Operasional Perbankan. Pengendalian dilakukan oleh satuan audit intern atau internal auditor yang lebih fokus pada non-syariah. Kemudian PBI nomor 735 PBI 2005 yang merupakan atas PBI nomor 6 24 PBI 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Setiap bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam dari melakukan kegiatan usahanya yang meliputi yang pertama penghimpunan dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, yang kedua penyaluran dana, yang ketiga pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad, yang keempat membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Bank Indonesia. Kemudian salah satu tugas pengawasan aspek syariah atas kegiatan bank syariah ini menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas pokok dari DSN sendiri adalah untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai prinsip hukum Islam syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Kemudian DSN atau Dewan Syariah Nasional ini merupakan salah satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah terhadap kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah. Tugas keuangan syariah. Kemudian tugas DSN berdasarkan keputusan DSN 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional MUI antara lain meliputi yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan usaha. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas dan produk dan jasa keuangan syariah, serta yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Kemudian laporan hasil pengawasan syariah setidaknya harus memuat yang pertama hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang kedua, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, hasil kajian atas produk dan jasa baru belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. Serta yang keempat, opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Kemudian laporan tersebut secara otomatis akan menjadi satu dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan syariah. Bagi lembaga keuangan syariah yang berbentuk BPRS atau bank, laporan keuangan mereka juga harus diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mekanisme pengawasan bank syariah. Nah, pengaturan serta pengawasan syariah dalam upaya menambah kepercayaan melalui masing-masing individu yang memiliki kepentingan dengan bank. Bank melalui segi finansial termasuk sehat dan sesuai pada ajaran Islam, dan pada bank tidak memuat dari segi yang menjadi bahaya pada kepentingan rakyat yang menghimpun dananya dalam bank. Kemudian penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, Dewan Komisaris, yaitu peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab yang jelas dan tegas karena mengingat kedudukan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menjamin agar Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan iktikat baik, kehati-hatian, serta bertanggung jawab. Yang kedua, Dewan Direksi. Dewan Direksi ini memiliki fungsi utama dalam manajemen, yakni menetapkan tujuan strategi dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan lembaga keuangan Islam, kewajiban dan tanggung jawab, otoritas pengambilan keputusan untuk masing-masing level manajemen yang ditentukan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Direksi. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Pengawas bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengusahaan bank, namun secara khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada pada tiap bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan atau directing, pemberian konsultasi atau konseling, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi compliance terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Kemudian tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi yang pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Kemudian yang kelima, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang keempat, Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester yang dimaksud berakhir. Kemudian yang kelima, dari segi kinerja bisa jadi tugas Dewan Pengawas Syariah lebih berat dari Dewan Komisaris.
Pembahasan yang ketiga mengenai kerangka audit syariah. Kerangka audit syariah ini dapat diarahkan bagaimana kerangka kerja framework dalam melaksanakan kegiatan audit di bank syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawal binti Qasim et al. 2009 127 bahwa kegiatan audit di bank syariah terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, ada audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. Yang kedua, audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah seperti Bank Indonesia atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor syariah bersertifikasi sertifikat akuntansi syariah SAS dan yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, standar auditing AAOIFL untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencangkup 5 standar. Yang pertama, tujuan dan prinsip terkait dengan tujuan dan prinsip. Dari tujuan audit dalam laporan keuangan sendiri itu ialah untuk menjadi suatu kemungkinan agar auditor dapat menyampaikan sebuah opini berdasarkan laporan keuangan yang telah ditentukan dalam segala hal material, yakni yang sesuai dengan tata aturan serta dalam ketentuan syariah AAOIFL, standar akuntansi nasional yang relevan. Selanjutnya, perbedaan audit syariah dengan audit konvensional. Audit syariah yang pertama objeknya LKS atau lembaga keuangan bank syariah maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, mengharuskan adanya peran DPS. Yang ketiga, audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS. Yang keempat, standar audit AAO IFL. Yang kelima, opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS. Sedangkan audit konvensional yang pertama objeknya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang ketiga, audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS. Yang keempat, standar auditing IAI. Yang kelima, opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Baik, dari penjelasan yang saya paparkan, bisa saya simpulkan bahwa kerangka audit syariah memenuhi elemen-elemen. Yang pertama, tujuan audit syariah adalah untuk menguji kepatuhan prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usaha bank syariah, sehingga auditor syariah dapat menentukan apakah bank syariah tersebut telah diaudit sesuai aturan syariah serta memberikan pendapat yang jelas atau tidak. Yang kedua, audit syariah dilakukan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh AAOIFI. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor yang bersertifikat dengan SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Yang keempat, hasil dari audit syariah berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis perbankan syariah dan keberadaan LKS atas kepercayaan semua pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 3 ini. Saya mohon maaf apabila dalam saya menjelaskan ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.